Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendy dan Besti, Mentor Laundry Channel. Kali ini kita ada di Cahaya Laundry Mat, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Kita hari ini akan bedah bisnis laundry bersama Ibu Wiwit Nurdianti, owner dari Cahaya Laundry Mat. Seru dan pasti penuh inspirasi. Mari kita langsung bertemu ownernya, masuk ke dalam. Let's go! Baik, Mendy dan Besti, pagi hari ini kita ada di Cahaya Laundry di daerah Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Pagi hari ini kita bersilaturahim sekaligus belajar ke seorang womanpreneur laundry. Bersama kita sekarang sudah hadir Mbak Wiwit Nurdianti. Apa kabar Mbak Wiwit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mbak ya, sehat semua ya keluarga. Alhamdulillah. Teman-teman, Mbak Wit ini adalah senior di usaha laundry. Beliau juga salah satu inisiator dan foundernya Asosiasi Laundry Indonesia. Mbak Wit ini adalah seorang pengusaha wanita yang existing dari tahun 2010-an, Mbak ya? 2012. 2012 existing membuka bisnis laundry. Sampai sekarang beliau masih buka di rumahnya, melebarkan sayap dengan sekarang mempunyai 4 cabang dan juga membuka perlengkapan laundry. Mbak Wit, ini saya udah lama nggak silaturahmi sama Mbak Wit nih. Hampir selama pandemi Mbak ya? Ya, sebelum pandemi terakhir. Sebelum pandemi saya ke sini, nah sekarang ini baru ada kesempatan untuk silaturahmi lagi sini, ketemu Mbak Wiwit, ketemu Mas Wawan. Cuman yang saya agak kaget, sekarang sekeliling Mbak Wit udah penuh dengan kos-kosan. Banyak banget, dulu masih terbuka Mbak ya? Iya, masih kosong, banyak ruang kosong. Sekarang udah full. Sekarang udah full, saya sempat kaget juga, ini bener nggak ya? Ini bener nggak? Ternyata bener. Mbak Wit, selama masa pandemi, apa yang Mbak Wit rasakan membuka usaha laundry ini? Kendalanya apa gitu loh Mbak? Selama pandemi ya karena yang di pusat ini yang di rumah, ya. Yang Cahaya satu ini kan di rumah, itu pasarnya kan emang 90% mahasiswa. Oke. Iya, jadi bubar semua. Mahasiswanya pulang karena pandemi. Karena pandemi, dropnya itu sampai 80%, jadi tinggal 20% aja. Yang biasanya misalnya 200 kilo, tinggal 20 kilo, 30 kilo itu udah kayaknya seneng banget. Ada yang masuk gitu. Oke, tapi luar biasa ya Mbak, bisa bertahan di masa krisis itu suatu luar biasa. Ini ada satu cabang yang di pinggir jalan itu yang emang pasarnya bukan mahasiswa, itu yang bertahan bagus. Oke. Nah, hampir tidak terkena dampak gitu. Oke, berarti pelajarannya teman-teman kalau membuka laundry di areal kos mahasiswa atau tempat-tempat kampus, kalau ada pandemi seperti itu, bersiap-siaplah, mempunyai plan B gitu kan. Beruntung Mbak Wit punya outlet yang ada di pinggir jalan, yang tidak terpengaruh oleh dampak adanya pandemi, yang mana mahasiswa diliburkan gitu ya Mbak. Ya. Oke. Sekarang dengan 4 outlet, apa sih kendalanya memanage dengan 4 banyak cabang seperti itu, Mbak? Kalau boleh tahu? Sebenarnya banyak ya masalah itu ya, karena terutama dari SDM. Ya. Karena sebenarnya kami sudah mengatur libur itu harus bergantian, tapi kan kadang ada suatu keadaan yang di luar dugaan, yang tadinya harus bisa masuk, nggak bisa masuk, itu saya yang bingung mau naruh kemana gitu. Biasanya sebenarnya saya sekedar gantiin setengah shift gitu masih bisa, selagi saya nggak ada kesibukan, karena saya juga ada kerjaan sering setting atau training laundry yang baru mau buka gitu. Kalau saya pas nggak ada kerjaan, saya gantiin sebentar setengah shift, nanti mbaknya satu bisa masuk, seperti itu. Oke, luar biasa. Saya juga sekarang Mas Wawan juga sudah mendukung ya Mbak ya? Sudah full mendukung Mbak Wiwit untuk fokus di bisnis laundry. Ya, alhamdulillah satu frekuensi. Ini yang perlu diingat teman-teman. Ketika Anda membuka usaha apapun, pasangan Anda harus mendukung, pasangan Anda harus satu visi. Jadi tidak yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Dan sekarang Mbak Wit ini adalah salah satu contohnya. Mbak Witnya expert di laundry, Mas Wawannya expert di instalasi dan permesinan, termasuk servis Mbak ya. Servis boiler, servis dryer, semuanya Mas Wawan bisa. Jadi ketika rusak pun Mbak Wiwit nggak usah teriak-teriak atau nggak usah repot.
Tinggal ada Mas Wawan yang siap supporting dan siap mendukung usaha laundrynya Mbak Wiwit. Tapi selama berjalan ini masih tetap bisa dikendalikan tuh Mbak untuk masalah karyawan itu? Masih, alhamdulillah masih bisa ya, karena kebetulan SDM yang saya punya itu apa ya, loyalitasnya tinggi gitu. Jadi ketika ada satu yang berhalangan, yang lain tuh siap membackup gitu. Lembur apa ya dan semacamnya gitu. Nah, kiat-kiatnya apa tuh Mbak sampai SDM-nya itu loyal dan setia ke Cahaya Laundry? Pasti ada rahasianya dong Mbak ini. Apa ya, kalau rahasia kayaknya sih saya semua berjalan ngalir saja ya Mas. Mengalir aja. Nggak ada yang saya harus begini itu enggak. Cuma emang saya kasih contoh. Ketika emang overload gitu, pas kerjaan hotel banyak, liburan ini dan kurang tenaga, saya mau membantu. Ketika saya nggak bisa mencarikan tambahan, pocokan misalnya gitu, karena saya siap bantu gitu. Jadi mereka mungkin melihat, oh kok ibu kok begini, nggak enak. Mungkin saya nggak tahu apakah itu perasaan mereka, tapi ya ibu jangan terlalu bantu banget, akhirnya biar kami saja kan seperti itu. Mereka merasa nggak enak gitu. Nggak enak sendiri gitu. Jadi filosofisnya Mbak Wit ini Tuturi Handayani. Jadi walaupun owner, bos tetap aja memberi contoh ke karyawan. Jadi karyawannya jadi pekewo sendiri Mbak ya. Wah bosku aja turun tangan, bosku aja bantuin. Masa aku ele-elean gitu. Mungkin itu ya salah satu sisi humanisme yang Mbak Wit mungkin terapkan ke karyawannya. Kemudian juga salah satu dimensi sosial yang Mbak Wit terapkan, jadi kalian juga merasa bosnya itu ikut larut dalam bisnisnya. Bosnya bertanggung jawab penuh dengan bisnisnya. Bunyinya apa ketika penuh overload pun bosnya ikut bukan nggak mau tahu gitu, terserah kalian, enggak, kalau saya enggak. Karena ada juga teman-teman saya yang punya laundry, dia ngebosi banget Mbak. Maksudnya gue nggak mau megang paket itu, nggak mau lah gue gini. Padahal kalau dilihat mohon maaf, cabangnya baru 1 atau 2 gitu kan. Mbak Wit dengan 4 cabang sudah sedemikian bagus, masih mau turun langsung, itu suatu yang luar biasa Mbak. Gitu. Kemudian Mbak Wit, dalam pengelolaan bisnis laundry 4 cabang itu tiap hari mereka laporan ke Mbak Wit atau udah pakai sistem, udah pakai POS atau pakai apa Mbak? Untuk yang 3 cabang itu sudah pakai aplikasi, jadi saya tinggal memantau dari rumah, memasukkan pengeluaran beban, termasuk beban kerja. Nah di situ saya bisa ngelihat, oh beban kerjanya di sana itu cuma 2 orang tapi masuknya kok 200 kilo, nggak mungkin sanggup. Nah nanti gimana saya mengatur outletnya yang mungkin sedang turun untuk membantu ke sana, atau saya yang kalau saya slow saya membantu seperti itu. Cuma yang outlet 1 di rumah ini karena kebetulan sudah agak tua, senior jadi senior kurang ini smartphone, kurang bisa mengoperasikan smartphone. Jadi saya tulis manual Mbak, ya? Tapi kan berhubung di rumah, jadi kan saya tetap bisa mantau tiap hari. Kalau yang lain-lain tinggal lihat aplikasi, oh ini ada uang segini, ada orderan yang masuk segini. Berarti 3 outlet pakainya sudah aplikasi, menggunakan digitalisasi. Yang 1 outlet di rumah masih tetap pakai manual, karena karyawannya udah rata-rata ibu-ibu senior, dianggap gaptek mengaplikasikan kelamaan. Padahal tadi saya dengar cerita Mbak Wit, ada yang karena udah kenal tetangganya atau masih banyak kos, taruh aja dia kabur nggak pakai nota segala macam. Ya, teman-teman begitu. Jadi bisnis itu nggak usah terlalu kaku. Lihatlah target market Anda. Ketika nggak mau pakai nota tapi udah kenal ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting kan tidak terjadi trouble, tidak jadi komplain, terjadi masalah gitu Mbak ya. Sudah hafal sama anaknya, sama orangnya gitu. Jadi ketika ngambil pun, oh ini emang orangnya langsung gitu. Dan itu pasti nggak salah Mbak ya. Nggak komplain juga gitu kan. Jadi intinya bisnis jangan kaku banget. Bisnis itu harus fleksibel, harus merespon apa permintaan pasar. Baik Mbak Wit, 4 cabang sekarang. Masih punya keinginan untuk mendapat cabang lagi Mbak? Masih. Ke depan? Ini masih, ya targetnya pokoknya kalau dapat tempat saya buka lagi. Wah luar biasa. Ini semangat yang luar biasa. Ya, karena saya sekarang kalau nyari Mas lewat ada tempat seperti yang keempat kemarin kan sebenarnya belum planning ya, karena saya habis mengeluarkan banyak uang untuk membeli sebidang tanah. Tapi tahu ada peluang ruko disewakan, ruko luas, bagus, murah. Jadi saya langsung action ya. carikan gitu kan, walaupun uangnya bisa membayari tanah tapi tetap harus gitu. Ya alhamdulillah sudah dari awal pertama buka sudah bisa
menghasilkan. Udah beda nutup operasional, saya masih dapat Bisa turahan. saving, Ah, betul. udah Ya, kayak ya. gitu. Luar biasa. Jadi Mbak Wit ini orangnya fokus dan eksekutor lapangan top. Fokus, follow cost until success. Beliau kalau jalan-jalan nggak ngeliatin lain-lain, ngeliatnya ruko mana yang Ruko. dimakan. Rukonya kayaknya terang, kayak luas, murah. Nah, tuh dengar-dengar teman tuh. Kalau ada ruko terang, murah, posisinya bagus, langsung gaspol. Jangan pakai lama-lama. Kalau nanti lama-lama diambil orang. Oke, Mbak Wit. Dengan sekarang Mbak Wit udah full time, sudah fokus, dibantu Mas Wawan juga, energinya jadi luar biasa ya, Mbak ya. Mbak Wit masih bersemangat untuk membuka cabang baru. Dalam setiap pembukaan cabang baru, biasanya kendalanya apa saja, Mbak, yang dialami? Nyari SDM-nya, Mas. Nyari SDM-nya, Mbak ya? Iya, SDM itu kan nggak sekali jadi itu kita cocok. Oke. Tapi biasanya nanti salah satu yang senior yang sudah ada ini saya taruh di sana untuk diupload. Nanti yang baru itu dipasangkan dengan yang sudah lama. Oh, berarti dicampur, Mbak ya? Iya, ya. Yang senior ditaruh di situ, Iya. dicampur sama yang baru. Jadi misalnya langsung 2 orang kan, yang Ya. satu ditaruh baru, nanti yang ngambil satu yang lama di tempat baru, yang baru di tempat baru itu ditaruh di tempat lama. Oke. Pokoknya di-upload biar bisa melihat sekaligus apa ya, mengikuti ritmenya mbak-mbaknya yang sudah lama. Betul. Jadi SOP yang Mbak Wit taruh di Cahaya Laundry dibawa oleh karyawan yang lama. Karyawan Iya. baru mengikuti dan harus siap menyesuaikan dengan SOP yang Mbak Wit buat ya. Saya malah saya sering mentraining orang, karyawan laundrynya orang, Ya. tapi mentraining karyawan sendiri malah jarang. Yang training karyawan saya sendiri, Mbak, pokoknya diajari seperti itu. Itu bagus, Mbak. Namanya the great leader. Karena apa? The great leader is make new leader, not make follower. Mbak Wit mengadakan training ke tempat lain. Iya. Laundry baru yang Mbak Wit buka dari pelanggan Mbak Wit. Tapi yang karyawan sendiri ditraining oleh anak buah Anak buah. atau karyawan Mbak Wit yang dipercaya sudah bisa mentraining. Itu Iya. luar biasa, Mbak. Itu namanya mendelegasikan wewenang, mendelegasikan training. Oke, Mbak. Masalah karyawan dianggap selesai, kemudian buka. Biasanya kalau di Jogja itu kan kendalanya terkenalnya laundrynya murah-murah Murah. gitu, Mbak. Saya lihat ada yang 2.000, ada yang 3.500. Walaupun di Jogja ini awalnya ada laundry kiloan, itu dengan harga murah itu menyikapinya bagaimana, Mbak? Gimana ya, sebenarnya di lingkungan sini sendiri juga banyak yang masih murah, yang saya anggap di bawah, yang saya sendiri sebenarnya hitungannya seperti nggak masuk gitu, Mas. Tapi ketika kita ngobrol, mereka kan alasannya namanya dewe nggak ngontrak, dikerjain sendiri ya. Saya bisa bilang apa lagi kan? Saya gimana ya, saya ajak sebenarnya sih mbok naik. Tapi emang kalau yang di daerah sini, yang di Cahaya 1 ini, biasanya saya yang pertama saya naik, nanti baru yang lain ngikutin naik. Oke. Nah, seperti Jadi itu. benchmarking teman-teman yang di sekitar, Mbak ya. Ya, sebenarnya kalau bisa diajak naik bareng tuh lebih enak, Mbak. Jadi kan ketika mereka sadar bahwa usaha laundry itu sebenarnya usaha yang dibutuhkan banyak orang. Iya. Kenapa kok harus dijual murah sekali gitu kan? Dengan patokan karena apa? Rumahnya tempatnya punya sendiri, terus dikerjakan sendiri. Tapi kan dia nggak akan lepas dari predikat tukang cuci, Mbak. Mohon maaf, bukan tukang laundry gitu, Mbak ya. Iya. Belum pengusaha laundry ya. Itu yang mungkin nanti bisa diedukasi ke teman-teman biar Jogja ini sebagai kota yang awal mencetuskan laundry kiloan jadi hebat-hebat, Mbak, pengusahanya. Gitu. Saya lihat Mbak Wit sudah pakai mesin-mesin dari Eropa, Speed Queen, udah bagus lah, udah disetek segala macam. Saya masih juga melihat banyak teman-teman yang laundry di pinggir jalan itu masih dijemur ya, Mbak ya. Nah. Itu yang membuat saya sedih, Mbak, sebenarnya. Kayak gitu pernah jadi bahan diskusi juga. Ya. Karena gasnya irit, karena mereka nggak pakai pengering. Tapi kan di tenaga saya bilang gitu. Betul. Kalian jemurnya gimana tenaga? Saya itu pernah dulu dengan 3 karyawan. Satu jemurin aja tugasnya sehari, waktu dryer masih terbatas. Nah itu mereka itu sebenarnya yang buat jemurin itu nyetrika itu selesai. Oke. Dengan sekian ratus kilo order itu bisa bantu buat nyetrika, kok malah fokus ke jemur Jemurannya, sudah gitu betul. nanti kan kalau jemur itu kan Ada resiko ketuker. jatuh. Nah seperti itu juga yang jelas debu juga, Mas, nggak kurang higienis kan. Ya, betul. Ya seperti itu, tapi ya
mungkin mereka juga belum mikir untuk pengembangan ya. Ketika misalnya ada yang nanya, Mbak buka cabang terus, gitu, kok aku gak bisa-bisa. Ya saya jawabnya mulane, oh jadi jual 4.000. Nah, saya bilang jawabnya gitu, biar emang ada uang. Ada bedanya ya. Maksudnya Ada bedanya. kita ada uang yang untuk pengembangan. Saya jawabnya ya gitu aja. Iya. Jangan jual murah biar bisa ini, biar bisa berkembang, kita cari tempat lain. Jangan hanya sekedar, oh wis cukup, angsuranku segini wis cukup kok, ini segini buat hidup cukup. Nah, kan biasanya kan kalau ngobrol sama yang masih rumahan gitu kan seperti itu, Mas. Ya, betul. Ya mereka, wis cukup buat bayar sekolah, aku punya angsuran sudah cukup dengan hasil laundry gini, gitu. Tapi sekedar cukup. Ya, Ya, jadi ini bukannya nggak mensyukuri, bukan ya, tapi maksudnya untuk pengembangan, karena usaha itu kan ada mesin rusak, ada apa, itu kan perlu dipikirkan. ya, betul Mbak. Jadi mungkin itu juga salah satu keprihatinan saya ketika saya jalan-jalan ke daerah Seturan. Saya lihat yang bagus-bagus justru bukan punyanya orang Jogja ya, Mbak. Itu saya juga sedih. Maksudnya gini, yang teman-teman Jogjanya masih di pinggiran mainnya. Teman-teman Jogjanya masih tradisional, masih dijemur segala macam. Iya, rata-rata di ini sendiri, di rumahnya sendiri. Iya, Mbak. Nah itu. Sementara yang baru-baru punya orang luar, mohon maaf, punya orang luar negeri loh. Ya, Malaysia, mesinnya gede-gede, cozy-cozy. Kayaknya saya merasa tergelitik dan merasa ini perlu ngomong deh, perlu sharing session dengan teman-teman pengusaha di Jogja. Kayaknya teman-teman jangan terlalu tradisional, harus naik kelas, harus minimal ya bisa mengimbangi mereka lah gitu, Pak. Itu yang mungkin nanti saya ngomong juga sama Mbak Wit. Mbak Wit juga termasuk senior di Jogja dan didengar juga suaranya teman-teman untuk istilahnya mencari solusi atau mencari jalan keluar bagaimana biar teman-teman di Jogja itu nggak cuma sekedar laundry kiloan yang dijemur tertimba gitu loh. Baik Mbak Wit, Mbak Wit ke depan yang ingin disampaikan ke teman-teman pengusaha laundry Indonesia tentang bisnis laundry apa kira-kira Mbak? Kalau harapan untuk pengusaha laundry, kalau yang udah senior kayaknya ya nggak ada ya, cuma yang baru-baru itu jangan takut aja Mas, karena banyak sekali orang yang berani itu takut untuk memulai usaha laundry. Padahal usaha laundry itu kan kayaknya sekarang ini bukan cuma tren aja ya, tapi emang saya rasakan dari pandemi itu dia tetap berdiri gitu. Ya. Punya saya sendiri loh, saya nggak tahu kalau yang lain. Itu saya bisa bergantung dari laundry itu seperti apa ya, bisnis yang tidak terlalu terkena rumit. Kalau ada situasi situasi itu nggak terlalu terkena dampaknya. Gitu aja tuh. Kalau untuk ke pemangku kebijakan ya kayaknya laundry ini kurang diperhatikan. Nggak betul Mas. Saya berkali-kali nyenggol UMKM ngeplak daerah sini aja, kayaknya itu yang diperhatikan tuh semacam bisnis keripik. Kayak gitu. Laundry itu binaan itu kayak kurang. Perhatian itu kok kurang gitu. Biasanya kalau yang diperhatikan itu yang ada duitnya Mbak. Karena kan dianggap laundry ini kan usaha yang recehan lah, mohon maaf ya. Kan, yang dianggap recehan padahal sebenarnya kan itu nyerap tenaga kerja loh Mas. Betul. Banyak loh. Itu juga sering terjadi Mbak. Tapi beda cerita ketika nanti laundry-nya sudah menjadi sebuah industri. Kayak nanti Mbak Wit sekarang 4. Saya doakan Mbak Wit tahun 2003 jadi punya 10. Amin. Itu nanti baru jadi sebuah industri, baru Mbak Wit nanti dilirik sama mereka. Biasanya seperti itu Mbak, gitu loh. Nanti kan tinggal Mbak Wit naik kelas, udah 10 cabang berarti sudah harus punya manajemen. Yang tadinya masih pakai hati, sudah mulai dengan sistem. Sistemlah yang bermain, sistemlah yang mempunyai keputusan untuk mengatur pergerakan bisnis laundry Mbak Wit. Jadi teman-teman, hari ini kita berguru ke Mbak Wit tentang seorang womanpreneur di bidang laundry yang existing di masa krisis maupun di masa pandemi. Krisis sekarang datang, bagi teman-teman Jogja nggak ada artinya. Krisis atau tidak sama aja. Masih existing, masih berjalan laundry-nya, dan masih terus semangat. Apalagi yang mau disampaikan Mbak Wit untuk yang baru-baru buka laundry, biar mereka semangat dan tidak rendah diri membuka usaha laundry. Jangan segan untuk belajar dan bertanya gitu Mas. Ya. Sama yang namanya memulai sebuah usaha itu kan harus telaten. Ya. Karena ada sebuah usaha itu ketika dimulai langsung rame,
Ya. Tapi ada yang emang berjalan itu lambat. Tapi jangan putus asa baru sebulan kok sepi, 2 bulan. Siapa tahu nanti di bulan ketiga itu mulai ramenya gitu loh. Ya. Saya lihat itu kok banyak yang baru sebulan sudah sudahlah ganti lagi, udah ganti angkringan lah seperti itu. Nah sebenarnya usaha itu kan semua butuh ketelatenan, ditunggu kesabaran sama belajar terus gitu Mas. Oke, jadi kuncinya daya tahan sama daya juang ya Mbak Wid ya. Ya. Daya tahannya harus maksimal, jangan baru buka pelanggan cuma dua orang, 3 orang, sebulan doang tutup ganti, nggak bisa seperti itu. Sudah, Karena laundry adalah yakin, dan yang kedua kebutuhan pokok. Dan juga bisnis lokal. Jadi nggak mungkin orang daerah Kaliurang terus laundrynya ke Imogiri, nggak mungkin Pak ya. Yang jauh pasti di sekitar itu kan. Nyari yang sekitar, yang cocok harganya, yang dia srek, pasti dicari tuh Mbak. Ya, seperti itu. Demikian Mendy dan Besti, bincang-bincang kita dan silaturahim bedah bisnis laundry di Cahaya Laundry Mat, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Bersama Ibu Wiwit Nurdianti, seorang womanpreneur laundry yang bisa kita jadikan contoh dan sekaligus suri teladan. Terus belajar agar terus dapat ilmu. Terus action agar terus banyak temuan. Mentor on the channel, Gaspol.